Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Eri pada mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan kelas 10 Farmasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu perundang-undangan kesehatan. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan tentang undang-undang kesehatan, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang struktur organisasi kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu adalah upaya yang dilakukan dalam bidang kesehatan adalah upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri memiliki arti atau pengertian yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meliputi dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Salah satu upaya dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan sampai kepada masyarakat yaitu pemerintah membentuk organisasi-organisasi instansi kesehatan untuk dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten kota supaya supaya sistem kesehatannya itu dapat terjangkau dan terjamin dan terstruktur dengan baik. Berikut adalah organisasi instansi kesehatan paling tertinggi di Indonesia yaitu dari Kementerian Kesehatan. Bisa kalian cek di lampiran Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Organisasi instansi kesehatan atau Kementerian Kesehatan paling atas atau yang membawahi, yang memimpin yaitu adalah Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara. Silahkan kalian cari tugas pokok Kementerian Kesehatan dan fungsi dari Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan tugasnya di lingkupan kesehatan. Selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Adalah unsur pelaksana di Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan di bidang kefarmasian dan alat-alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Silahkan kalian cari fungsi dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam menjalankan tugasnya di bidang kefarmasian apa saja kalian tulis. Dan berikutnya ini adalah salah satu contoh struktur organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita kenal dengan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kita kenal dengan BPOM. Menurut pasal 2 Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM, BPOM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang terdiri dari atas obat, bahan obatnya, narkotika itu psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari BPOM itu sendiri ada 7. Yang pertama adalah
pengaturan, regulasi, dan standarisasi mutu dari obat maupun bahan olahan panganan. Yang kedua adalah lisensi atau izin edar dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. Yang ketiga adalah evaluasi produk sebelum diizinkan beredar. Apakah produk tersebut layak untuk diedarkan dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di BPOM. Yang keempat adalah post marketing vigilance, termasuk sampling atau uji coba dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum. Ini berlaku jika ada suatu pabrik obat yang ternyata di dalamnya obatnya tersebut adalah obat yang tidak sesuai dengan standar. Misalnya lagi sesuai obat tradisional yang harusnya ada obat tradisional tapi ternyata dicampuri dengan BKO atau bahan kimia obat, otomatis itu sudah menyalahi aturan. Maka itu adalah tugasnya dari BPOM untuk menindaklanjuti atau mungkin bisa mencabut izin edarnya. Yang kelima adalah pra-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk. Jadi setiap obat yang diiklankan di TV atau mungkin di pamflet, di selebaran, di media sosial, sebelum dilakukan edar atau ditayangkan itu harus diseleksi dulu oleh BPOM agar tidak menyalahi aturan dan mengetahui batas-batasan apa saja yang diperbolehkan dalam beriklan obat maupun bahan pangan. Yang keenam adalah riset terhadap pengawasan obat dan makanan. Di sini BPOM juga bertanggung jawab atas berlangsungnya atau beredarannya obat-obat yang berlaku di masyarakat. Karena apa? Jika tidak ada pengawasan, bisa saja orang atau distributor atau produsen itu membuat obat yang harusnya menyembuhkan malah menyalahi aturan atau menimbulkan ketergantungan, bahkan bisa merugikan orang atau masyarakat atau konsumen yang mengonsumsinya. Yang ketujuh atau terakhir adalah pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik. Di sini adalah perannya sebagai gini. Jika kalian mendapatkan suatu obat, kalian lihat dulu di kemasannya itu ada izin edarnya. Nah, di situ kalian harus bisa mencari atau mengecek apakah izin edar tersebut benar sudah terdaftar di BPOM atau izin edar tersebut hanya abal-abal. Jadi produsen yang dengan curang memberikan label keterangan bahwa obat tersebut sudah beredar dan mendapatkan izin dari BPOM. Berikut adalah struktur organisasi BPOM pusat. Jadi di setiap daerah ada pengawasannya atau ada struktur di bawahnya. Selanjutnya setelah BPOM itu ada Dinas Kesehatan Provinsi yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan ke daerah provinsi. Dinas Kesehatan terdiri dari 4, yaitu ada sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengadilan penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah bidang sumber daya kesehatan. Jadi di setiap provinsi itu kita mempunyai dinas kesehatan untuk memantau kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Nanti sebelum kita evaluasi secara umum di pusat atau di Menteri Kesehatan. Fungsi kesehatan provinsi tercantum dalam Permenkes RI nomor 49 tahun 2016 ada 5. Yang pertama adalah perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian maupun alat kesehatan dan PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan. Yang kedua adalah pelayanan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan. Berikut adalah struktur dinas kesehatan yang terdiri dari kepala dinas, ada sekretariat, ada subbagian yang mengurusi masing-masing bidang, ada bidang pengendalian masalah kesehatan, bidang SDM, ada bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, ada bidang wabah dan bencana, kesehatan lingkungan, maupun nanti yang terakhir adalah yang paling bawah, yaitu adalah bidang perbekalan farmasi maupun puskesmas. Selanjutnya, tugasnya lagi adalah carilah bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi tempat tinggalmu. Semisal Jawa Timur berarti Jawa Timur, kalau Jawa Tengah juga Jawa Tengah. Selanjutnya yang kedua adalah carilah bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota tempat tinggalmu. Jadi yang pertama adalah kesehatan provinsi dan yang kedua adalah kesehatan kota. Kalian cari sebisanya, kalau tidak bisa cari contoh lain di beda kabupaten tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu strukturnya itu bagaimana. Silahkan tulis di buku tulis, nanti saat pertemuan kita akan bahas bersama-sama. Sekian materi yang bisa Bu Eri sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.